Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dari kelas 2, bertemu lagi nih bersama Kak Naim. Gimana kabarnya pada hari ini? Sehat semua? Kak Naim harap keadaan adik-adik semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta sudah siap dalam menerima pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya Kak Naim mau tanya nih, ada yang nggak berangkat nggak ya hari ini? Berangkat semua? Nah, jika berangkat semua, kita lanjutkan untuk melakukan berdoa bersama-sama ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik sekalian, pertemuan kemarin itu kita sudah masuk ke pembelajaran berapa ya? Ada yang tahu? Betul sekali, pertemuan kemarin kita sudah belajar di pembelajaran yang ketiga. Berarti hari ini kita masuk ke pembelajaran yang Betul, hari ini kita masuk ke pembelajaran yang keempat. Lebih tepatnya yaitu hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Nah, sebelum Kak Naim memasuki pembelajaran, Kak Naim mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adik-adik ya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan bekerja kelompok, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati contoh yang dijelaskan guru, siswa dapat menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang dengan benar. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Kak Naim masuk ke pembelajaran, adik-adik sambil menyimak buku paketnya masing-masing ya, supaya adik-adik lebih mudah dalam menerima pembelajaran yang akan disampaikan oleh Kak Naim nantinya. Langsung saja kita ke materinya. Nah, adik-adik semuanya, apakah kalian masih ingat mengenai lagu berdayung di pertemuan kemarin? Tentunya masih ingat semuanya ya. Nah, coba nyanyikanlah kembali lagu berdayung bersama teman-temanmu. Namun sebelumnya, adik-adik bisa memberikan tanda lingkaran dan tanda setengah lingkaran sesuai jumlah ketukan pada lagu tersebut. Dengarkan penjelasan Kak Naim terlebih dahulu ya adik-adik ya. Nah, untuk nada dua ketuk yaitu memiliki ciri-ciri ada 1 buah titik di belakangnya. Jadi nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketuk. Nah, nantinya adik-adik bisa memberikan dengan tanda lingkaran. Selanjutnya untuk nada 1 ketuk tidak memiliki titik atau garis di atasnya. Nah, nantinya adik-adik bisa memberikan dengan tanda setengah lingkaran. Nah, setelah kita tandai, maka hasilnya akan menjadi gambar di samping ya adik-adik ya. Bisa melihat untuk hasilnya yang sudah diberi tanda lingkaran dan setengah lingkaran. Nah, selanjutnya mari kita nyanyikan bersama-sama lagu berdayung. Nah, untuk selanjutnya, apakah adik-adik masih ingat benda apa saja yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Kira-kira dia masih ingat ya? Di antara benda tersebut, benda apa yang bentuknya tetap? Nah, dalam bermain perahu kertas kemarin, kira-kira benda apa ya adik-adik ya yang bentuknya tetap?
Dan juga benda apa yang bentuknya berubah? Ada yang tahu? Nah, semuanya coba lakukan kegiatan berikut. Sifat-sifat benda. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama kelereng, yang kedua ada air, yang ketiga ada pensil, yang keempat sirup, yang kelima minyak, yang keenam gelas, dan yang ketujuh botol air mineral. Nah, untuk cara kerjanya yang pertama, masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Yang kedua, masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas. Coba amati apakah bentuknya berubah. Yang ketiga, masukkan air ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Yang keempat, pindahkan air tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Yang kelima, masukkan pensil ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Yang keenam, pindahkan pensil tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Yang ketujuh, masukkan sirup ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Yang kedelapan, pindahkan sirup tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Yang kesembilan, masukkan minyak ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Yang kesepuluh, pindahkan minyak tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Nah, coba adik-adik isikan hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Nah, yang pertama ada kelereng. Kira-kira bentuk bendanya tetap atau berubah ya adik-adik ya? Ada yang tahu? Betul sekali, kelereng yaitu bentuk bendanya tetap. Yang kedua, air. Kira-kira bentuknya tetap atau berubah ya? Betul, air bentuk bendanya yaitu berubah. Yang ketiga, pensil. Kira-kira apakah tetap atau berubah adik-adik? Betul, pensil yaitu bentuk bendanya tetap. Yang keempat, ada sirup. Berubah atau tetap? Berubah. Yang terakhir ada minyak. Kira-kira tetap atau berubah? Ada yang bisa jawab? Betul, minyak bentuk bendanya yaitu berubah. Nah, berdasarkan kegiatan ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Coba tuliskan simpulanmu pada kolom berikut ya adik-adik ya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu benda padat akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan benda cair bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Gimana adik-adik, sampai sini paham atau masih ada yang ingin ditanyakan? Paham semuanya ya? Nah, selanjutnya coba adik-adik baca percakapan berikut ya. Ibu bertanya, kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Adik pun menjawab, bentuknya seperti gelas, Bu. Ibu pun bertanya lagi, sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Benny pun menjawab, bentuknya sama seperti botol, Bu. Nah, bagaimana simpulanmu adik? Tanya ibu kepada Benny. Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Benar sekali. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya, jawab ibu. Jadi, apa yang dibicarakan Benny dan ibu? Yaitu, benda cair bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, coba adik-adik ceritakan kembali percakapan di atas dengan bahasa adik-adik sendiri ya. Nah, di sini ada contoh dari Kak Naim, yaitu ibu meminta Benny menuangkan air ke dalam gelas. Ternyata bentuknya seperti gelas. Kemudian ketika air dipindahkan ke dalam botol, bentuknya sama seperti botol. Akhirnya Benny bisa menyimpulkan bahwa bentuk air dapat berubah tergantung tempatnya. Nah, itu tadi merupakan jawaban contoh dari Kak Naim ya. Nanti adik-adik bisa menceritakannya dengan bahasanya masing-masing.
Selanjutnya, coba jawablah pertanyaan berikut menurut percakapan yang telah kalian baca. Pertanyaan yang pertama, bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Kira-kira tadi air jika dimasukkan ke dalam gelas bentuknya gimana ya adik-adik? Ada yang masih ingat? Betul sekali, bentuk air seperti gelas karena sifat air yaitu berubah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Ada yang bisa menjawab? Ya, bentuk air seperti botol. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pula bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkuk? Ada yang bisa menjawab? Ya, bentuk air tetap seperti mangkuk. Pertanyaan yang keempat, apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Kira-kira adik-adik tahu nggak ya benda apa saja yang sifatnya seperti air? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Ada sirup, ada minyak, ada oli, ada susu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut. Ada 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 2 botol. Jadi, bentuk perkaliannya yaitu 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, di mana 4 itu yaitu banyaknya kelompok, sedangkan 2 yaitu banyaknya botol di setiap kelompok ya adik-adik ya. Nah, jadi dapat disimpulkan yaitu 4 dikali 2 sama dengan 8. Gimana adik-adik, sampai sini paham atau ada yang ingin ditanyakan? Paham semuanya ya? Nah, coba tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Yang pertama, ada 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 4 gelas. Jadi bentuk perkaliannya gimana ya adik-adik? Ada yang tahu? Betul, bentuk perkaliannya yaitu 3 dikali 4 sama dengan 12, di mana 3 adalah banyaknya kelompok, sedangkan 4 adalah isi dari masing-masing kelompok. Yang soal nomor 2, ada 6 kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 3 lilin. Jadi bentuk perkaliannya ada yang tahu adik-adik? Betul, bentuk perkaliannya yaitu 6 dikali 3 sama dengan 18, di mana 6 adalah banyaknya kelompok, sedangkan 3 adalah isi dari masing-masing kelompok. Jadi 6 dikali 3 sama dengan 18. Yang ketiga, ada 2 kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 5 buah bola basket. Jadi bentuk perkaliannya yaitu benar, 2 dikali 5 sama dengan 10, di mana 2 adalah banyaknya kelompok, sedangkan 5 yaitu isi dari masing-masing kelompok. Yang keempat, ada 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 3 boneka beruang. Jadi bentuk perkaliannya gimana adik-adik? Ada yang tahu? Benar sekali, yaitu 3 dikali 3 sama dengan 9, di mana 3 yaitu banyaknya kelompok dan 3 yaitu banyaknya isi dari masing-masing kelompok. Yang soal nomor 5, Penny membeli kelereng. Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 4 kantong. Setiap kantong berisi 7 kelereng. Yang A, coba tuliskan kalimat matematikanya. Adik-adik ada yang bisa untuk menuliskan kalimat matematikanya? Benar sekali, bentuk kalimat matematikanya yaitu 4 dikali 7. Untuk yang B, coba tentukan hasilnya. Kira-kira hasil dari 4 dikali 7 berapa ya adik-adik? Ada yang bisa menjawab? Benar sekali, 4 dikali 7 sama dengan 28. Nah, adik-adik semuanya sudah selesai nih pembelajaran kita pada hari ini. Gimana perasaan adik-adik semuanya belajar bersama Kak Naim? Senang semuanya ya?
Nah, sebelumnya Kak Naim mau tanya nih, kira-kira dari awal hingga akhir tadi kita mempelajari apa saja ya adik-adik, ada yang masih ingat? Ya, kita mempelajari yaitu yang pertama bentuk-bentuk benda. Ada benda yang berubah dan ada benda yang tetap. Ada yang bisa ngasih contoh nggak ya? Tadi benda yang berubah itu apa saja ya? Ya, benda yang berubah ada air, ada minyak, ada oli, ada sirup, dan lain sebagainya. Nah, kalau benda yang tetap apa ya adik-adik? Ada yang bisa? Ya, benda yang tetap yaitu ada pensil, ada kelereng, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mempelajari bentuk-bentuk benda tadi, selanjutnya tadi kita mempelajari apa ya adik-adik ya? Ada yang tahu? Betul, selanjutnya kita mempelajari mengenai perkalian. Gimana adik-adik, sampai sini paham semuanya ya materi yang kita pelajari pada hari ini? Nah, jika semuanya sudah paham, Kak Naim akan mengakhiri pembelajaran kita. Cukup sekian, Kak Naim apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan pembelajaran, Kak Naim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa belajar. Terima kasih.